Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Rofa'a, Prodi Pendidikan Agama Islam. Tujuannya dibuat video kali ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Muaddin MPD. Di video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah peradaban Islam di masa dinasti Abbasiyah yang didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abul Abbas Asy-Syaffah dan sekaligus sebagai khalifah pertama. Kekuasaan Bani Abbas melewati rentang waktu yang cukup lama. Selama dinasti Bani Abbasiyah, berdiri pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Pada masa kekuasaan dinasti Abbasiyah ini dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, ada masa Abbasiyah I yang langsung dipimpin oleh Abul Abbas selama 1 abad hingga meninggalnya Khalifah Al-Watsiq. Periode ini dianggap masa keemasan dinasti Abbasiyah dikarenakan berhasil memperluas wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaannya membentang dari Laut Atlantik hingga Sungai Indus dan Laut Kaspia hingga Sungai Nil. Pada periode ini juga ada 10 khalifah yang cukup berprestasi dalam penyebaran Islam. Yang kedua ada masa Abbasiyah II. Periode ini diawali dengan meninggalnya Khalifah Al-Watsiq dan berakhir ketika keluarga Buwaihiyah bangkit memerintah. Semeninggal Al-Watsiq, Al-Mutawakkil naik tahta menjadi khalifah. Masa ini ditandai dengan bangkitnya pengaruh Turki. Setelah Al-Mutawakkil meninggal dunia, para jenderal yang berasal dari Turki berhasil mengontrol pemerintahan. Masa pemerintahan ini dinamakan masa disintegrasi dan akhirnya banyak wilayah-wilayah yang memisahkan diri dari wilayah Bani Abbas dan wilayah tersebut menjadi merdeka seperti Spanyol, Persia, dan Afrika Utara. Yang ketiga ada masa Abbasiyah III. Masa ini ditandai dengan berdirinya dinasti Buwaihiyah, yaitu pada masa ini jatuhnya Khalifah Al-Muqtafi sampai dengan Khalifah Al-Qayyim. Kekuasaan Buwaihiyah sampai ke Irak dan Persia Barat. Sementara itu Persia Timur, Tanzania, dan Afghanistan yang semula di bawah kekuasaan dinasti Samaniyah beralih kepada dinasti Ghaznawi. Kemudian sejak tahun 869 Masehi, dinasti Fatimiyah berdiri di Mesir. Kehalifan Baghdad jatuh sepenuhnya pada suku bangsa Turki. Untuk keselamatan, khalifah meminta bantuan kepada Bani Buwaihiyah. Dinasti Buwaihiyah cukup kuat dan berkuasa karena mereka masih menguasai Baghdad yang merupakan pusat dunia Islam dan menjadi kediaman khalifah. Jadi pada masa Abbasiyah yang ketiga ini merupakan masa kekuasaan yang cukup sulit karena Bani Abbasiyah ini terpecah-pecah menjadi yang pertama itu ada dinasti Buwaihiyah yang di Persia, ada dinasti Samaniyah di Khurasan, dinasti Hamdaniyah di Suriah, dinasti Umayyah di Spanyol, dinasti Fatimiyah di Mesir, dan dinasti Ghaznawi di Afghanistan. Yang keempat ada masa Abbasiyah IV. Masa ini ditandai dengan ketika kaum Seljuk menguasai dan mengambil alih pemerintahan Abbasiyah. Masa Seljuk berakhir pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, yaitu ketika tentara Mongol menyerang serta menaklukkan Baghdad dan hampir seluruh dunia Islam, terutama bagian timur. Jadi kesimpulannya itu dari 4 masa kekuasaan Bani Abbasiyah ini, masa yang ketiga dan keempat merupakan masa terburuk dari dinasti Abbasiyah, sedangkan masa keemasannya itu ada pada masa Abbasiyah I. Jadi di masa Abbasiyah 3 dan 4 ini Bani Abbasiyah itu sudah tidak lagi menguasai di luar kota Baghdad dan sudah terpecah-pecah menjadi banyak dinasti. Selanjutnya itu ada puncak kejayaan dinasti Abbasiyah yang dimana terjadi pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Ketika Al-Rasyid memerintah, negara itu
dalam keadaan yang sangat baik, makmur, kekayaan melimpah, keamanan terjamin walaupun masih ada sedikit pemberontakan, dan kemudian luas wilayahnya mulai dari Afrika Utara sampai ke India. Lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Hal ini ditentukan oleh perkembangan bahasa Arab, baik sebagai bahasa administrasi yang sudah berlaku dari dinasti Umayyah maupun sebagai bahasa pengetahuan. Di zaman Khalifah Harun al-Rasyid adalah zaman yang gemilang bagi Islam. Zaman ini kota Baghdad mencapai puncak kemegahan yang belum pernah dicapai sebelumnya. Harun sangat cinta pada sastrawan ulama, filosof yang datang dari segala penjuru ke Baghdad. Salah satu pendukung utama tumbuh pesatnya ilmu pengetahuan tersebut adalah didirikannya pabrik kertas di Baghdad. Orang Islam pada awalnya membawa kertas dari Tiongkok. Usaha pembuatan kertas erat kaitannya dengan perkembangan universitas Islam. Pabrik kertas ini memicu pesatnya penyalinan dan pembuatan naskah-naskah. Di masa itu, seluruh buku ditulis tangan. Ilmu cetak muncul pada tahun 1450 Masehi, ditemukan oleh gubernur di Jerman. Di kota-kota besar Islam muncul toko-toko buku yang sekaligus juga berfungsi sebagai sarana pendidikan dan pengajaran non-formal. Popularitas Bani Abbasiyah ini juga ditandai dengan kekayaan yang dimanfaatkan oleh Khalifah Ar-Rasyid untuk keperluan sosial seperti rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi yang didirikan. Dan pada masanya telah ada sekitar 800 orang dokter. Selain itu, pemandian-pemandian umum didirikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta kesastraan berada pada zaman keemasannya. Pada zaman inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertanding. Jadi kesimpulannya, pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah ini itu terjadi pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan anaknya Al-Mu'min, yang dimana masa kejayaan itu ditandai dengan berkembangnya bahasa Arab yang bukan hanya sekedar sebagai bahasa ilmu pengetahuan tapi sebagai bahasa administrasi. Terus ditandai dengan berdirinya pabrik-pabrik kertas yang menunjang, yang memberikan banyak manfaat untuk sarana-sarana pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya sangat mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah mau menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.